Jadi dari video tadi ya, sudah menyaksikan videonya Steve Jobs tadi kan? Perhatikan bagaimana dia memilih iPod. Pertama-tama pasar untuk musik katanya amat besar. Ingat tuh, cek market. Dan kemudian dia menceritakan apa aja kekurangan dari para kompetitornya. Lalu dia tinggal memutarbalikan. Jadi kalau ada kekurangan di sisi kiri, ya di kanan produk kita kebalikan dari kekurangan itu. Kita menciptakan produk yang memang merupakan antidot, merupakan obat, merupakan lawan daripada kekurangan itu. Nah, itulah produk Anda. Ini mudah banget. Kalau Anda menemukan kekurangan-kekurangan, kalau Anda menemukan masalah-masalah, kalau Anda menemukan penyakit-penyakit dari kompetitor Anda, ya buat saja obatnya, buat aja solusinya. Maka Anda akan menciptakan sebuah produk baru yang dibutuhkan oleh pasar tentunya. Apakah yang Anda ingin ketahui dari kompetitor Anda? Pertama, kelebihan, yaitu tadi kualitasnya, kemudahan, pemakaian, layanan, harga, distribusi, keren apa enggak, dan lain sebagainya. Apa aja kelebihan kompetitor Anda harus tahu. Kemudian kedua, temukan kekurangan-kekurangannya, keluhan-keluhan pelanggannya apa? Gampang caranya. Baca aja review-review di online, baca-baca review-review di Google, di mana-mana pun yang banyak review, di forum-forum, baca keluhan-keluhan pelanggan Anda, dicatat, dan kemudian bikin aja obatnya, antidotnya, dan terjadilah Anda menemukan produk baru, ya kan? Produk yang merupakan antidot, merupakan obat dari permasalahan yang sekarang ada. Nah, yang ketiga adalah analisa nih. Tadi tuh SEO-nya gimana, SEM-nya, website mereka, apa saja kekurangan dan kelebihan mereka. Buatlah seperti list ya, seperti list dalam bentuk form seperti itu. Buatlah list sehingga Anda bisa membuat antidot dari setiap permasalahan kompetitor Anda. Sekarang tes the market nih. Kita melakukan tes asumsi versus market. Kita udah beberapa stasiun tadi, tapi semua itu masih asumsi loh. Masih asumsi, belum merupakan kepastian. Menjadi pasti dalam hal bisnis adalah ketika produk Anda dibeli oleh pasar, ketika produk Anda dibayar oleh calon pembeli Anda, atau customer archetype. Customer archetype itu adalah model calon pelanggan Anda. Jadi Anda membayangkan seseorang yang bakalan menjadi pelanggan Anda seterusnya dari segi umur, dari segi latar belakang, pekerjaan, sumber penghasilan, kemampuan daya beli. Anda telah menemukan jenis orang seperti itu, apakah produk Anda dibeli oleh jenis orang tersebut? Berarti Anda prototipenya sudah siap untuk diproduksi. Maka kita harus melakukan tes dari asumsi versus market. Bagaimana caranya? Ada dua nih ya. Cara yang pertama adalah bagi-bagi gratis saja. Bawa produk Anda dan bagi-bagi gratis ke teman dan saudara. Dengarkan komentar mereka. Jika ada yang komplain, berarti hal itu adalah masukan untuk perbaikan. Jika tidak ada yang antusias, berarti Anda perlu memperbaiki. Kemudian setelah membagikan gratis, pastikan Anda selalu menambahkan kalimat ini. Teman-teman nih, saya punya makanan baru nih, coba dicicipin. Kalau ada yang bilang enak, maka Anda langsung bilang, mau nggak kalau misalnya minggu depan saya bawain di arisan? Anda mau beli berapa? Mau order berapa? Jadi tiap kali ada orang bilang enak, bagus, enak dipakai, enak dimakan, keren banget. Pertanyaan berikutnya, mau order berapa? Nah, kalau teman Anda bilang, saya mau dong 1, saya mau dong 2, dan lain sebagainya. Berarti produk Anda sudah layak, sudah lewat dari masa tes. Karena apa? Karena orang itu berani bayar. Kadang-kadang orang memuji produk kita karena dia nggak enak. Jadi jangan sampai nih dia memuji produk kita hanya karena nggak enak. Pastikan dia mau membayar. Mau membayar berarti produk Anda lolos dari tes. Yang kedua tentunya berapa yang melakukan tes terhadap produk Anda. Apakah 1, 2, 3, 4, 300, 400 orang membeli dari produk Anda, ya langsung produksi setelah itu. Cara kedua adalah dengan mengiklankan secara online. Lihat saja bagaimana orang-orang itu apakah mau beli produk Anda atau tidak. Produk Anda laku atau tidak. Contoh ya, sebelum Baba Studio membuka sebuah cabang dimanapun, maka kami akan menulis coming soon di sebuah kota.
Dan kemudian kami akan mengetahui kira-kira orang akan daftar nggak ke cabang tersebut. Kalau tidak ada pendaftar, maka kami mengurungkan untuk membuka cabang itu. Tentunya ketika kami menaruh coming soon tersebut, kami juga mengiklankan kepada banyak orang di area tersebut bahwa studio akan buka. Jika ternyata kami sudah mengiklankan, misalnya kami ingin membuka di Surabaya dan kita mengiklankan di Surabaya, tapi orang-orang Surabaya nggak ada yang daftar untuk mengikuti kursus Baba Studio, maka kami rasa belum saatnya yang tepat untuk membuka cabang Baba Studio di Surabaya. Itulah kegunaan dari test market sehingga Anda tidak memiliki kemungkinan gagal yang besar sekali. Anda meminimalkan kemungkinan kegagalan Anda. Lakukanlah test market. Seyakin apapun Anda akan asumsi, pastikan Anda telah membuktikan asumsi Anda menggunakan test market. Nah, iklan secara online ini nanti akan dipelajari caranya bisa menggunakan Google AdWords atau SEM, SEM, Search Engine Marketing, atau menggunakan sosial media marketing. Karena kenapa kita pakai yang beriklan berbayar untuk melakukan tes itu? Karena dengan berbayar Anda bisa mengetahui hasilnya dalam jangka waktu 5-10 menit. Tapi kalau Anda menggunakan cara-cara organik, prosesnya lebih lama. Padahal kita hanya ingin mengetahui apakah produk ini layak dijual atau tidak. Maka kita membutuhkan waktu yang lebih cepat, kita menggunakan SEM atau social media marketing. Nah, buatlah sheet atau worksheet atau form sederhana di mana di sebelah kiri adalah kelebihan-kelebihan dari item-item mengenai kelebihan, harga, dan apa dari kompetitor Anda. Kemudian di sampingnya ada produk saya. Nanti total-totalnya Anda bisa menemukan produk atau ide bisnis baru setelah Anda melakukan analisa kompetitor. Setelah Anda melakukan test market, oke lah, produk Anda dibutuhkan, dibeli, laku, dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya menjadi pusing juga kan ya. Waduh, gimana caranya nih produksi produk pertama saya? Bagaimana caranya memilih cara produksi yang paling tepat untuk kondisi Anda saat ini? Kenapa ada kata kondisi Anda saat ini? Barangkali Anda saat ini adalah seseorang yang telah memulai bisnis berulang kali. Barangkali Anda sudah punya produk Anda sudah tahu dan sudah memiliki produk Anda di tangan Anda. Masalah Anda hanya bagaimana cara menjualnya. Tapi bisa jadi Anda adalah seseorang yang belum pernah memiliki produk sama sekali dalam hidup Anda, belum pernah punya ide bisnis, ini adalah bisnis pertama Anda. Maka pertanyaan ini menjadi penting. Atau Anda masih sampingan nih saat ini, cara yang mana yang paling cocok untuk Anda? Cara yang paling cocok untuk Anda tentunya adalah mengikuti tahapan sebagai berikut. Bagaimana menciptakan, memproduksi produk pertama Anda? Ada 3P nih caranya. Ada 3P untuk melakukan hal tersebut. P yang pertama ya produksi atau namanya menciptakan produk Anda melalui sarana produksi. Anda membuatnya dengan cara apapun. Kedua adalah pinjam aja. Anda nggak usah produksi, produknya milik orang lain. Anda hanya pinjam, tapi Anda membantu untuk menjual. Dan yang ketiga adalah menggunakan foto. Ini lebih simple lagi, gampang lagi. Anda tidak pinjam, nggak ngomong sama orangnya, Anda cuma foto, terus kemudian Anda promosikan produk itu secara online, dan kemudian ada orang yang mau beli dan Anda baru menghubungi orang yang mau menjual produk, orang pemilik produknya, dan Anda meminta komisi dari sana. Jadi yang kedua ini nih bisa jadi commission based, dan paling cocok yang dua ini untuk Anda yang baru memulai bisnis pertama kali dan juga masih sampingan. Ini paling cocok loh untuk Anda. Jangan simpan produk Anda terlebih dahulu jika Anda masih sampingan dan baru memulai bisnis Anda. Jangan khawatir loh, sampingan pun bisa sukses. Jadi jangan merasa minder karena sampingan. Banyak sekali toko-toko pebisnis besar awalnya sampingan. Pemilik Google awalnya sampingan. Tugas utamanya adalah mahasiswa ketika melihat bahwa Google-nya yang dia ciptakan berkembang luar biasa, dia melepaskan tugas utamanya sebagai mahasiswa untuk fokus kepada bisnisnya. Amazon waktu itu diciptakan oleh Jeff Bezos. Pertama-tama dia melakukan riset, dia masih bekerja di salah satu pialang di Wall Street, tapi ketika melihat bahwa peluangnya besar, dia menghentikan
proses dia menghentikan pekerjaannya di Wall Street dan dia fokus kepada bisnis barunya. Tadi juga sudah diceritakan ada seorang ibu yang awalnya bekerja di perusahaan, dia melakukan risetnya di perusahaan tersebut, mulai menciptakan produknya ketika masih sampingan, dan ketika ternyata banyak peminat, dia baru berhenti dari tugas utamanya dan fokus di bisnis barunya. Jadi awali dengan sampingan, banyak sekali yang sukses mengawali dengan cara sampingan tersebut.